Oke lah, pertanyaannya kok bisa orang 8 kesini tuh piye maksudnya? Karena kita sebenarnya satu kelompok. Oh. Nah, tapi sebenarnya ini 2 kelompok, tapi ini dijadiin satu kelompok untuk ngerjain proyek wawancara ini. Oh gitu ya, enggak apa-apa. 2 kelompok digabungin jadi satu. Nah, bagus. Ya sudah, enggak apa-apa ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi, kamu menanyakan sejarahnya dulu ya. Jadi ya kok asal mulanya. Maka sebagai seorang muslim, ini muslim tak kabeh iki, kudu nganok ya toh. Nah, gitu. Itu wajib bersyukur dulu. Karena apa? Karena sudah jelas kalau kita berdoa, ya Allah berikan aku ilmu yang bermanfaat. Nah, gitu. Jadi, menurut kesimpulan saya terakhir ini, ternyata dari ilmu yang bermanfaat itu ada dua. Ada dua. Satu yang pakai hitam di atas putih, yang satu tidak pakai hitam di atas putih. Maksudnya jelas enggak? Kurang ngerti, wis padha. Nah, ning tak terangke. Ning kampung kono kuwi jenenge kono kuwi Plesungan. Itu anak omah sugih. Ngarepe mobil jeret-jeret atau ternyata mobilnya diservis kabeh. Ternyata dia bengkel ya. Bengkel ngerti ya? Tahu. Mobilnya oke ya mesti ya? Iya. Lah do ndandake ya. Nah, gitu. Nah, dia itu ternyata tak tekok itu ndek ben SD ora lulus. Ngerti SD ora lulus? Tahu. Berarti bodoh apa pintar? Bingung tak? Nah, bingung. Nah, makanya itu fungsinya dia ini ternyata melu nggon bengkel, atau suwe banget terus dia terus pinter memahami itu ngantek tua toh, mungkin dia melok saka bujang sampai ndanak toh, terus dia metu ngedeke bengkel dhewe. Ternyata laris. Bener ya? Nah, laris berarti duit toh. Nggo bangun rumah iso toh? Nyekolah iso toh? Nah, gitu. Ternyata dia yo nambah jasa. Lho, kesalahannya apa kok dia iso sugih? Kesalahannya ning ndi? Pertanyaan itu. Siapa yang salah? Aku tak tahu. Nah, yo, itu namanya apa? Dia menggunakan jalur yang tidak hitam di atas putih. Artinya dia orang di jasa. Paham ya? Jadi ojo nyepelke wong ora di jasa. Apakah orang di jasa itu mesti bodoh? Belum tentu. Mbahku, si mbah lho, masak. Saben mangsaku enak kabeh. Padahal gur nganggo kayu, nganggo apa jenis cara aku cilik kan berarti cek desa ya. Jadi nek men urung maju kaya saiki. Nek men HP urung enek. Aku ora ndek HP. Nek tugelan botol duwe. Tugelan botol. Nah, gitu. Itu ternyata mbahku nggak sego goreng, tak pangan enak. Aku nggak sego goreng dhewe ora enak. Sebabnya apa? Berpengalaman. Ya ilmune ra duwe, pengalaman tidak punya. Padahal alatnya padha ya. Kayune sing ngobori padha. Apa jenenge wajane padha, tangane padha. Gitu. Nah, gitu. Jadi, maka seperti sekarang ini, maka pemerintah pernah atau meliburkan sekolah. Dia tahu kowe diliburkan sekolah. Iya, pernah. Nah, pernah toh? Iya. Berarti kesimpulannya sekolah nggak penting. Nah, kowe diliburkan, nek penting mesti net. Bener ya? Iya. Nah, maka sekolah nggak penting. Maka bener agama kita mencari ilmu yang bermanfaat. Jadi orang sekolah ora apa-apa. Contohnya bapak cuma orang sekolah. Enggak sekolah, ora lulus kok. Ning sugih, kowe plendi ora sekolah sugih karo pinter ning ora ndidit. Berarti kamu suka jalur yang tidak hitam di atas putih. Nah, itu. Kayak aku podo. Usaha iki mau masuk materi ya. Usaha iki terbentuk bukan karena ijazah. Aku sekolah dhuwur, kudune mulang, kudune. Ning aku ora mulang, kebacut dolanan. Hobi dolan, nek nemen dolan ya. Waduh aku dolan nggo kamera dadi gawean ngene iki. Jadi sampai sekarang ijazah saya belum pernah digunakan nggo nglamar. Jadi penting ra ijazah? Jadi nggak penting bagi saya. Tapi bagi orang yang ingin cari kerja penting. Maka kamu terserah kamu dan kamu oleh kanggo kuwi oleh ora sekolah. Ning jangan lupa menuntut ilmu harus. Aku seminar setiap Solo Pos ada seminar selalu ikut. Solo Pos lho. Kowe ngerti Solo Pos ora? Kok gak ora ngerti? Ngerti toh? Nah, kok semenaku nek ora ngerti iki lho. Nah, Solo Pos itu koran yang paling besar di sini. Itu aja adakan seminar saya ikut terus. Tidak pernah enggak ikut ngantek panitiane aku dikira panitia. Nah, tapi karo sing panitiane ora basa. Liyane kan cek wagu-wagu ngono ngantek ra basa. Nah, saiki dadi koncone. Nah,
Lah saiki pertanyaane, kenapa kok aku dadak melu seminar? Lho pertanyaane kuwi, kenapa? Untuk menambah pengalaman sama pengetahuan. Pengetahuan, betul. Ternyata bagiku seminar justru materi seminar itu ada yang tidak penting. Justru yang penting itu ketika terjadi wawancara atau usul tanya gitu. Ternyata yang paling itu. Sing melu seminar sapa? Jebule ketika menulis sebuah buku itu sing melu sing penulis buku tenar. Pemberi materi ya penulis buku. Ngopo aku melu? Nah, jadi kene narasumber kono pesertane pesertane yo kancane, yo juga penulis buku hebat. Dia mah, "Wih, ngopo kowe kok melu?" Ya kan aku pengen mendapatkan motivasi lagi baru seperti penulis baru. Terus kemudian timbul wawancara, bahkan ilmu ketika mereka itu memberi materi sama ketika berdialog mentes yang berdialog gitu. Jadi maka kenapa kok setiap kali ada seminar ikut, karena di situ walaupun seminarnya sama silahkan ikut karena nanti setiap orang yang ngomong pasti nuansanya beda. Contoh nih, kowe piknik karo adik-adikmu, karo kanca-kancamu, karo mbah-mbahmu beda apa ora? Beda walaupun padha ning juruke misal apa padha ning pantene, iya kan? Nah, jadi kamu harus menuntut ilmu seperti itu. Nah, Pak Mufti. Nah, ini perkenalan dulu. Nama saya itu sebenarnya nama yang tidak pernah bohong. Asli. Asli loh. Ya ini kan udah palsu. Contohnya ini. Namaku itu dari 5 huruf. Mendirikan usaha foto terkenal indahnya. Loh, bener toh? Kowe terkenal ya, mergo kenal mergo iki. Bener toh? Lah itu jenengku, coba jenengku sapa? Hah? Jenengku. Nah, itu. Jadi kan orang ngapusi ya, mendirikan usaha foto terkenal. Itu ngasih foto. Ya ini kan udah ngapusi ya. Pak Joko tukang foto ya. Iya toh? Aku kan enggak. Nah, gitu. Pak guyu apa lucu? Aku duduk kirun loh. Duduk pelawak ya. Nah, begitu. Nah, kok sing video kowe ya. Ngikutine aku ya kuwi ya. Ya enggak apa-apa. Kleru ya. Nah, gitu. Udah ceritanya seperti itu. Nah, ketika itu saya podo cah kowe iki. Cah iki wong 8 to? Iya. Lagi saiki mbok kei HP. Ku nek moto ki apik kabeh apa nek sing elek? Ada yang bagus, ada yang kurang. Nah, betul sama. Saya ya ujuk-ujuk ndelas sing dolan ben wong 4. Seriku kancane. Jadi ben jenenge 4 sekawan ya berarti. Nek ben jenenge geng-gengan 4 sekawan lah. Aku ki nek moto kowe ya moto misalnya 4 ya, sing cedhak wis 1, 2, 3, 4 ya wonten iki misale. Kowe nek moto apik cetha, ning sosok sirahku mbok plintas. Ono diplintas ngono. Nah, mesti kanca kan nesu, wong aku mbok foto mbok plintas sirahku wae. Kowe nek moto ketok kabeh ning geter. Ada. Nah, iki nek moto sak karepe dhewe, dadi dhewe nganggo klis. Klis sakno golek moto dhek selfie nah. Ya liyane ra oman gitu. Nah, gitu. Nah, nek aku ternyata nek moto pas. Jadi gambare cetha, ketok apik, tur enek critane. Arep mangkat piknik atau bisa diketokke pengen ngarep bis. Teko nang tempat wisata enek karo objek wisata ketok. Jadi ngerti. Jadi saka fotoe nonton foto ngerti. Oh, kok nang juruk to? Lah nonton foto aja nganti nonton foto kok iki piknik nang ndi to iki? Aja nganti ngono berarti kuwi tukang fotone gak pinter. Heeh. Kowe ngundang juru foto, mbakmu dadi nganten misal ya. Kudu mbak tukang fotone mbok tekoki, "Mas, sandale nganten kaya apa? Endi?" Ngono, nek ra njawab rek kandhane tukang fotone perlu sinau nang aku. Paham? Nah, namanya kan dokumentasi, kudu ngerti. Oh ijab, tanda tangan lah. Saiki tanda tangan ijab di kaya rupane kaya ngopo? Lah nek ra enek perlu ditekokke. Perlu dek kursus karo aku. Nah, rata-rata orang yang tidak sukses itu di situ, tidak detail. Enggak lemari misalkan iki kena krowak-krowak, apa ki bencong-bencong apa jenenge? Mincas-mincas gitu. Itu enggak profesional. Nah, seperti itu. Nah, maka ketika itu terus toh saya dipercaya mbakmu lekmu nek dadi nganten anu ya kancamu tak jilehke kamera aku nunggu kamera aku dipotokke ya mbakmu ijab nah mbak ijab lama-lama macam-macam udah terkenal aku jadi dikenal sebagai tukang foto walaupun aku tukang foto apa tuh bukan yukur kanca biasa bulan-bulan nah terus jadi tukang foto itu nah bar kuwi to karo tukang cetake nek menek cetak siji nek ora lengganan kan kayak tuku klambi siji kan larang nek tuku dadi loro dadi telu kan dadi murah ya nah gitu
Jadi kok sisip enak ya untuk dit ya? Itu sampai sekarang. Ya. Itu ceritanya. Itu tadi aku mau mangkat moto modal apa ora? Hmm? Iya, modal. Modalnya apa? Kamera. Enggak. Enggak, modal pengetahuan. Nah, betul. Jadi modal utama kita adalah pengetahuan ataupun ilmu. Jadi bukan uang. Aku nek moto dijilek kamerane mbakmu, kono iki Pak gurune kantore dan sebagainya. Sehingga aku nggak pernah pakai modal. Lah kenapa aku punya uang? Sekarang pertanyaannya, saka ngendi aku ndedit? Iya, dari usaha ini. Bukan usaha. Karena dari ilmu yang Bapak dapat, terus Heeh. Bapak ngembangin sendiri, bangun Nah, sini. dapat duitnya pertama dari ini. Itu mau ngadreke nek men urung langganan tahun siji kan larang. Tas dadi langganan kan tetuk korting. Iya. Nah, dari korting itu yo soalnya kono titip, "Mas, aku titipnya iki sak rol." Ngadrep kene. Dadi kan untuk badhe saka kuwi. Jadi semuanya tanpa modal dari situ saja. Nah, tapi ingat setiap kali barang yang ketika aku dapat duit tak simpan terus jadi tuku kamera. Jadi tidak pakai modal. Oke? Sudah paham ya? Nah, jadi pertanyaan nganggo modal apa ora? Nah, terus modalnya nek entek, heeh, nek entek piye mah, heeh. Iya, kalau apa nggak balik modal. Nggak balik. Nah, itu tadi kira-kira modalnya balik apa ora? Wong ora nganggo modal kan berarti ora perlu balik ya. Iya. Nah, maka kamu nggak usah pakai modal sehingga nggak perlu balik. Nah, pertanyaannya gini, rata-rata orang yang jualan di Jawa itu pengen untung, bener nggak? Iya. Itu menurut saya salah besar, salah. Jangan sekali-kali kamu bilang gitu. Sekali nyoba, kowe dodol panganan sing menurutmu enak, neng kono ojo golek bathi. Neng kamu orang datang, silakan Bu, ini rasanya gurih, ini rasanya manis, nah ini gitu. Ini banyak dari ini, mesti mau udah seneng. Wah, boleh nyoba Bu, boleh nyoba. Nyoba barang kok enak, tuh kabeh diborong. Ndelok payu kabeh. Kowe karek ngrusul karo sebelahmu. Aduh, cita-citaku gagal total. Aku pengen iki ora pengen jadi kok cuma ditukeh men. Ngono lho, ngomong ngono. Paham lah? Ya jadi konsepnya harus dibalik, jangan tidak dibalik. Baliklah. Nanti pasti kamu akan sukaria. Seneng banget. Aku moto kudunya aku kok malah aku ditukokke klis, no. Terus disangoni atau engko nek nggo tuku es Mas. Nah gitu loh. Jadi konsep saya begitu. Jadi maka nggak ada yang ruginya. Karena konsep saya balik. Petak sekolah mau kan, aku apa ngajari dek tak kon sinau anakku ora to? Mergo dek wedi, salah wedi. Mula kowe kudu medeni wong-wong. Bener to? Nek wedi kan sinau. Sinau dikon ora dikon. Lah aku kok anakku mau balik mau. Kelas 6 kan ujian. Apa yang terjadi ujian? Kan kelas sak ngisore do libur ya. Pas jadi kelas ngisore libur. Dek ujian. Loh, anakku malah bal-balan. Sesuk ujian lho. Kok malah bal-balan? Nggih, Pak. Lajeng napa? Sinau lho. Lah bukune pun telas, Pak. Aduh, aku ngomong apa iki? Aku yang meneng wae. Lah bukune entek dipangan kabeh. Iya enggak? Nah, sing salah sapa ngono kuwi? Ya, aku ra nyengeni. Jadi bahan untuk mengata-ngata itu kan enggak ada. Gitu. Iya, maju, Mbak. Maju, Mbak. Maju, lewat. Nah, masih sini, Mas. Nah, gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu malah sebagai orang tua itu sampai itu tadi kesulitan bahan untuk ngonek-onekkan anak. Jadi usahakan kamu di sekolah juga gitu. Katakan pada gurumu, Bu, kayak gini aja diajarkan untuk saya. Memalukan, bilang gitu aja. Wah, gitu. Memalukan. Masa ini udah berlalu, Bu. Kalau memberi materi saya itu yang bagus-bagus, Bu. Jangan begitu. Wah, bilang gitu ya. Kalau berani. Berarti gue lebih. Caranya gitu. Nah, makanya anak-anakku tahu jadi ngejadi kursus video syuting toh, malah jadi kepinteran, turah ilmu nih Pak. Nah, gitu. Mau pulang? Apa ngeleh tuh? Oke. Yuk, terus pertanyaannya apa lagi itu singkat tuh enggak selang ngantuk. Sing urung kejawab apa? Berapa tahun menjalankan usaha ini? Oh. Tahunnya berjalan ketika kita mengetahui ilmu itu. Itu adalah mulai dari kita berjalan. Sudah paham? Nah, gitu. Jadi mulailah kamu sekarang ketika sekolah usaha. Jadi usaha jangan besok, salah. Usaha besok itu supaya kau kalahkan di modal. Kau bercita-cita tak, wah kelas betul tak kepengen, ya kan?
Nah, gitu. Nah, maka ketika itu saya langsung itu gandeng nanggung ya. Wah, nah itu malah kabeh do tuku to, do antri menurut to. Aku malah menjadikan diri saya profesional terus pakai iklan-iklan jeneng itu menjadi profesional nama itu loh terus gaya buku administrasi generasi kelewatan sing itu 10 kan lali ukurannya 34 biro gitu lali acara itu nanti harus ditulis biar profesional itu ilmu profesional nah tadi ilmunya apa mencari ilmunya sudah ketahuan toh sebenarnya kita profesional harus meningkatkan kepandaian jelas tadi serta seminar saya suruh untuk ikut baik seminar fotografi atau seminar saya kasih tak foto kegiatannya apa ada ada nari ada kan di foto nari toh kamu juga ikut seminar nari jadi kamu ngerti kebutuhan nari itu apa puncaknya apa gitu tahu ilmunya nah gitu rata-rata orang tidak melakukan itu ketika itu di STSI ada seminar sehingga STSI saya masuk saya seorang fotografer. Nah, saya dapatkan ilmu dari itu. Maka saya ketua itu karena ilmu itu banyak toh, aku terus kontrak kerja dengan partai, ada partai PDI, PAN gitu loh. Dengan hiburan dan sebagainya toh. Lah, saya kontrak kerja kok sing tak jiko bener. Mereka posisi itu ya mau dosen STSI itu mau. Ketika seni itu yang ambil apanya di situ, maka laris. Oke, lagi pertanyaannya. Ada tantangan nggak dalam melakukan usaha? Tantangannya? Iya. Kalau tidak ada tantangan, saya yang mencari tantangan. Mas, kanca-kancaku ya. Lah nenek mutu kan guru nganten tok. Mas, iki anu Mas, enek seminari iso mutu ora? Bisa. Mas, ini anak ulang tahun iso mutu ora? Iso. Mas, ini anak penelitian mutu nggon penelitian iso? Bisa. Mas, ini bedah mayat ning ora nganggo mayat. Dur nganggo boneka, dur nganggo hewan ngono. Motet ini nggon kedokteran bisa nggak? Bisa. Kabeh ngono bisa. Kaketan kamu nanti banyak kesulitan. Paling nek saya sengeni, ya to Mas, Mas mutu kaya ngono. Kudune mutu iki dicatet, dek kan nesu to, catet. Dadi wong nesu nek gunane, kanggo murah ra nek gunane malah kok melu nesu. Jangan catet, nesune apa ditulis kabeh. Kaya iki, tuku kene kaya iki Mas, tuku ranek catet. Tulis ibuke tuku apa ora catet. Terus tak cepake kabeh wis kebak. Ilmune dadi pinter. Nah gitu. Lah letaknya di situ. Rata-rata orang itu menolak melakukan sesuatu yang sebenarnya pekerjaannya. Makanya menjadi ini tadi kan ini modal awal jualan itu adalah jualan cekip. Terus tahu cekip belum? Waduh, bandu, bandu. Cekip, bandu. Berarti ini piro? Siti. Nah, saya kira berarti dodol cekip ngono berarti ini piro paling 1000 ngono. Saiki nek dodol ngene iki berarti 1000, gak mungkin. Bener gak? Namanya ini meningkatkan kualitas jualan. Jadi mulanya dari saya jualan cekip. Cekip terus dodol apa jenenge tas cilik-cilik niki dompet nah dene sithik kumpulke terus meningkatkan kualitas dengan dodol elektronik otomatis berarti akeh liyane kuwi terus barang kan akeh aku terus aku nyewake lampu nek nek ngurung digawe siji 10.000 nek nyewake lampune ilang apa ora balik to lampu dicilih wong balik itu di 10.000 enak to nek nek wong digawe lampune 10 piro 100.000 aku meneng wae ora ngopo-ngopo itu 100.000. Itulah baru satu item, belum item-item yang lain. Nyewake mic. Nah, mic nek nggon kelenengan campur sari kau kemike akeh banget kan. Saben mic 10.000 bayangno. Wis ping ya. Nah, aku moto, ternyata micku kabeh, cagake-cagakku kabeh. Kan nang kono ora ngerti nek ku soundku jane. Ngerti nek aku tukang foto, padahal nonton kaget, wih, digone kene jebule micku. Nah, itulah itu mempercepat akselerasi keuangan. Maka saya bisa mendapatkan nilai uang lebih karena itu tadi. Sekali mendayung 2-3 terlampau. Tantangannya itu. Jadi kalau tidak ada tantangan, saya mencari tantangan. Saingan liyane ra iso. Foto sak mojo sing ora enek. Foto ning kene ra sanggo apa-apa dadi. Contone ngene, iku tau ngadep ya foto nggo nglamar apa nggo sekolah to. Nah, liyane kan dadak mana CD-nya, mana ini enggak usah. Kamu pernah nih kalau celuk namanya misalnya kamu jenenge Siti. Kerep tutup berapa lembar Mbak teman gitu. Jadi cetak foto di sini yang menggunakan teknologi paling cepat saya. Saya ngeprint 40 lembar sama 1 lembar hanya butuh 2 menit 1 menit. Kok bisa?
Enggak. Sebabnya wis di WA kang omah. Oh. Bener ta? Iki ngono iki. Nah, daerah ngono. Nah, gitu. Injen Mas, ya tak Mas. Nah, gitu ceritanya. Jadi bisa akselerasinya cepat dalam segi keuangan. Apalagi? Udah. Udah. Iya. Oh, cepat sekali. Ini sebenarnya ada sistematika yang kurang itu. Sebenarnya yang ditanyakan kudune karyawane piro, cara promosine piye. Kudune disebutkan di situ atau terus kalau ada saingan cara mengelola saingan gimana, ada komplain kayak apa, penanganannya gitu. Jadi saya juga ada pelajaran mengenai tentang bagaimana membuat survei. Suatu saat anak-anak SMA ini saya buatkan survei, ternyata survei itu yang dilakukan untuk semester 2 apa berapa kuliah. Jadi cah PKN yang ini tak kayak ilmu geduren, ilmu survei. Dari survei ini ya, aku kebiasaan ya survei. Jadi di survei kurang apa ngerti. Kayak mau dong naik tak. Nah itu mah ditulis. Gitu. Nah juga tanya, selain ini usaha bapak apa saja? Ini tidak mau. Kan belum ada. Belum. Nah, perlu tidak era? Iya. Loh kok malah aku sing konsultan itu ya. Ya gitu. Nah, ternyata begitu ya. Nah. Oke, ini gimana lagi, Mbak? Ayo. Iya. Bisa tuh minum? Ayo, diulangi lagi. Sekarang. Jangan bulan depan ya. Sekarang. Ayo. Oke, mau dilanjut apa lagi tadi? Sampai di mana? Tadi cara promosinya, Mm-mm. cara menangani saingan, Mm-mm. terus berapa karyawan. Oh, gitu. Nah, ini. Nah, ilmu itu setiap saat berubah. Situasi juga berubah. Waktu saya masih kecil, itu saya punya hobi namanya koresponden. Koresponden nulis surat. Ini kan enak jenenge lagu Vina Panduwinata kayak enak ya. Surat cintaku yang pertama itu ada ya. Terus ada yang duluan lagi ada apa ya? Ada lagi pak intinya gitu. Jadi yang ditunggu adalah apa surat itu. Nah, aneh lagunya apa? Pak Pos KB. Apa itu? Orang dangdut, sing Pak Pos TKK loh. Tukang pos rajin sekali nih loh. Tahu? Enggak tahu. Kasihan sekali. Nah, itu. Nah, ketika dahulu itu ada ngirim-ngirim surat itu saya hobinya namanya korespondensi itu. Nanti kayak apa emang? Cara mempromosi, terus cara menangani saingan, terus berapa karyawan. Oh ya. Nah, itu teknologi dulu surat harus 1 minggu datangnya ya. Terus sekarang kan kalau sekarang kita nyurat kan sekali jret langsung jawab. Namanya ada yang WA yang tren ya. WA nah, gitu. Nah, kita juga gitu. Teknologi terus berkembang maka kita juga gitu. Dulu ketika saya masuk dunia videografi, itu oleh tukang sana atau dunia fotografi oleh tokonya yang punya toko di Islamadi mengatakan pada saya bahwa Mas besok itu kamu tidak perlu nyetak foto ke sini. Loh kok bisa kok? Nah itu kok bisa? Iya, sumben kuwi aku gur nyepaki bahan tok kowe do ngarep ning duit kuwi. Itu beberapa tahun yang lalu. Ternyata terbukti sekarang prosesnya di rumah semua. Dulu harus di pusat Kamar Yadi kan. Nah, itu namanya teknologi ya. Teknologi itu berkembang. Nah, dulu wong sing iso moto mesti nek di kamera ra iso moto. Sebab ora HP kan. Iya kan? Nah, sekarang kan setiap beli apapun kan ada kameranya di HP. Ya kan? Nah, itu. Nah, otomatis dengan demikian anak-anak saya dulu itu kalau kita berangkat syuting itu jadwal saya itu 4 shift, 4 track. Jadi satu tim ini satu orang ini punya anak buah 3 atau 4 atau 5 atau 6 satu tim 1 sampai 4 tim. Jadi iki misalnya yang betel dana, jadi tukang foto karo tukang syutingnya, ada iki neng kuno saiki ya tukang foto tukang saya sampai punya 4 ini. Nah gitu. Semua alat-alatnya dari kita. Lama kelamaan anak-anak yang ikut saya itu nyelengi itu nabung terus punya apa
punya duit untuk beli kamera. Misalnya kamera foto semuanya. Sekarang kalau ada yang foto, sekarang tidak harus ke kantor ngambil alat-alatnya. Sekarang sudah dari rumah. Dari rumah sudah punya alat kamera sendiri, lighting sendiri, ini juga. Jadi sekarang kita tinggal sebagai kantor, menerima order, nanti berangkat dari rumah masing-masing. Baik foto maupun video. Nah kemudian, karena kamu di rumah sudah punya alat syuting, ketika tonggomu pesen syuting, neng kowe kan iso nglayani dhewe. Nah, gitu. Otomatis nganggo jenengmu dhewe. Ini juga sama. Jadi anak-anak buah saya itu sing adoh omahe Klaten itu sampai jadi kepala desa. Karena begitu kan gue modal nggak bisa. Kemudian yang lain lagi ada yang di sini juga mendirikan video sendiri, pakai nama sendiri. Yang lain yang belum punya duitnya, ngumpulin duitnya susah, ikut ke video syuting yang lain. Jadi sekarang kalau pesanan ke sini sudah dari rumah masing-masing, berangkat dari masing langsung menuju ke lokasi. Jadi nggak harus ngantor. Itu bedanya ngono. Seperti di sini orangnya pintar-pintar. Saya pernah suatu saat jajan jus nang pinggir jalan, ternyata dia nang pinggir ini nyekel laptop. Lho Mas, apa Mas? Nggih Pak, dolanan Pak. Aku kan wong desain ya ngerti. Dolanan apa kenapa desain animasi. Wih, Pak ngerti toh? Ya ngerti lah ya ta. Nah, ternyata dia bekerja di pekerjaan Singapura dalam hal animasi. Jadi dia ngirim, jadi dikirim gitu. Padahal saat fisik dia jualan jus di pinggir jalan, tapi dia pegang laptop. Nah, gitu. Jadi bekerja itu trennya sudah beda. Ya. Seperti dulu matahari itu ora ukur nek tuku nang kono, saiki klambi apa do tuku. Ora do tuku, saiki gur mencet HP, klambine teko dhewe. Kan tuku ya. Iya. Iya ta? Nah, HP-ne anakku saiki dadi kompor. Tok 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 udan terus aku metu dodok Mbak. Mbak mie godhong. Waduh. Apa jeneng ayam geprek, panas mungah-mungah. HP-ne aku dadi kompor ternyata. Oh, iya ta. Nah, gitu. Jadi tren itu harus disikapi. Maka saya juga begitu. Tapi karena saya pinggiran, saya tahu yang dijual. Konsumen saya orang-orang lama ada, orang-orang baru ada. Orang-orang baru ada kebutuhan teknologi IT. Saya menjual alat YouTube paling lengkap di Surakarta. Karena belum banyak yang belum tahu alat YouTube dan alat presentasi. Kemudian saya sendiri adalah seorang YouTuber. Kamu nggak tahu, aku YouTuber, mulai ngevlog. Tahu kan? Tapi yang lihat baru sedikit, baru 7 yang lihat 7.000. Wah, kamu ternyata kalah dengan saya. Nah, itu. Nah, untuk di bidang yang lain, mana aku ki wong seneng ilmu ya. Mungkin iso tandingan. Kamu di rumah punya buku berapa lemari? Setengah lemari ada? Tidak ada paling. Ada. Iya. Nah, saya 5 lemari. Iya, kapan ya? Ya, maka kamu sebagai seorang ibu harus produktif karena ada mbok di luar negeri hanya karena dia termenung di sebuah pojok neng kene. Nek bahasa kerennya saya kan kafe ya. Iya. Neng kene padahal neng kafe neng luar negeri zaman Jepang wis nek kafe ya. Nah, jadi mbok neng pojokan itu termenung aja dia mendapatkan duit yang banyak sekali. Pur-pur. Sampai kamu menikmati hasil karya termenungnya ibu mbok tadi. Tahu enggak? Ngerti enggak? Sayangnya kado orang ngerti. Ngerti enggak? Kamu menikmati dulu. Mbok karya mbok yang termenung di pojok itu kan. Termenung aja. Iya. Iya. Ngerti enggak? Karya ini kamu yang menikmati. Ngerti enggak? Harry Potter. Siapa yang belum kenal? Oh, ternyata kamu terlalu ya. Terlalu enggak dong. Nah, itu Harry Potter itu dicerak oleh Mbok